Oh. Ya. Oke. Puji Tuhan. Shalom. Baik, kita akan dengar firman Tuhan ya. Saya utamakan kalau ada yang petunjuk, silakan. Kita buka pada Injil Yohanes 8 ayat 32. Injil Yohanes 8 ayat 32. Firman Tuhan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Karena di dunia ini tidak ada orang yang hebat. Orang yang hebat itu yang berkonformasi, berkonfirmasi, bersesuaian, berselaras dengan kebenaran. Barang siapa melawan kebenaran, dia akan menang. Tapi barang siapa sesuai dengan kebenaran, bahkan benar-benar melakukan kebenaran, itulah yang akan bertahan, itulah yang adalah keberhasilan, kemenangan, dan keselamatan kekal. Jadi sebetulnya hidup ini sangat simpel, yaitu kalau memang dipikir-pikir dengan berbagai konsep-konsep pemikiran, pandangan, sudut pandang, dan lain sebagainya. Ini dunia nggak habis-habis. Tapi di sisi lain sangat simpel, bahwa kita hidup sesuai dengan isi hati Tuhan. Apabila kita sesuai dengan isi hati Tuhan, sesuai dengan pikiran Tuhan, itulah yang terbaik. Dan itu akan berbuah kepada keberhasilan, kemenangan. Segala sesuatu yang tidak berdasar kepada kebenaran, itu akan hancur. Dari kasih dalam Tuhan, hidup sangat simpel dan itu harus dibuktikan. Ya. Sebab percuma kalau kita ini beribadah, tapi tidak ada bukti. Ya. Harus ada bukti bahwa kita ada kuasa ibadah dan pergumulan-pergumulan kehidupan kita terjawab dan kita hanya akan berhasil. Keselamatan itu bukan nanti di surga. Dia sudah mulai sejak kita di dunia ini. Ya. Karena kewarganegaraan kita bukan lagi di dunia sebetulnya. Yang paling pokok dan utama bahwa kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan surgawi. Dan manusia itu kekal sebenarnya. Kalau dia selamat, dia di surga. Nanti kita percaya kasih Tuhan itu luar biasa. Tuhan sebetulnya menghendaki semua diselamatkan. Ya. Oleh karena itu, kasih Tuhan kita berdiri atas kebenaran, supaya firman katakan, kebenaran itulah yang akan memerdekakan. Manusia sebenarnya yang menjadi pembatas adalah kesadaran. Kesadarannya yang mengatakan dia lemah. Kesadaran kita mengatakan kita terbatas. Dan berbagai-bagai hal-hal yang negatif itu, sesungguhnya itulah yang mengikat kita. Sebenarnya manusia itu ketika dia diciptakan di Taman Eden itu seperti malaikat-malaikat. Malaikat sangat menghormati karena Adam itu punya kekuasaan, ya, kuasa dan otoritas. Tuhan katakan berkuasalah di atas bumi, berkuasa atas segala binatang, hewan dan semua itu, berkuasa atas dunia. Bahkan waktu mereka menyembah Tuhan di dalam kitab Adam, kitab yang tersembunyi tetapi sudah ditemukan. Itu Adam menyembah di Taman Eden, dia di bumi ini, tapi dia bisa melihat Tuhan di hadirat surgawi dengan malaikat-malaikat. Mereka bisa lihat. Mata mereka tidak terbatas seperti manusia. Mereka bisa melihat dari jauh. Mereka sangat luar biasa. Ya. Ketika mereka jatuh dalam dosa, itulah mereka kehilangan kemuliaan dan menjadi terbatas. Nah, hari-hari ini kita sebetulnya sudah ditebus itu bukan sekedar simbol kita telah mati dan bangkit bersama Tuhan. Dilahirkan dari air dan roh itu sebagai
Itu semuanya cuma satu simbol, suatu pelantikan, di mana orang masuk kepada sesungguhnya, yaitu perubahan kesadaran, perubahan karakter, perubahan mental spiritual. Dia menjadi suatu manusia yang baru. Dan itu yang kita alami. Sebagaimana Tuhan juga telah mati dan bangkit, kita harus percaya hari ini kita beriman sungguh-sungguh, percaya 100%, 1000%, seluruh totalitas hidup kita. Kita percaya bahwa sebagaimana Tuhan telah mati dan bangkit, kita juga seperti itu. Kita telah bangkit dari ikatan kuasa dunia ini. Ya. Tuhan kan sudah berjanji bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 12, barang siapa percaya kepadanya, maka mereka akan diberi kuasa menjadi anak-anak Elohim, anak Tuhan. Ya, anak Tuhan bukan nama. Anak Tuhan itu mereka punya bukti nyata mereka adalah anak Tuhan. Mereka punya kuasa dan otoritas. Karena itu firman Tuhan katakan di dalam Matius 16 ayat 19, aku memberi kamu kunci kerajaan sorga. Apa yang kamu ikat di bumi ini terikat sampai di sorga. Apa yang kita orakan, kita ikat, itu akan terjadi. Kalau kita berdoa orang selamat, ia pasti selamat. Lambat atau cepat, akan terjadi. Saudara, jadi hari-hari ini kita harus masuk pada pembuktian. Orang sakit sembuh. Itu Tuhan ini pendoa kalau orang sudah sembuh, itu bertobat, berarti ada yang kurang sama kita. Nggak usah lihat orang lain bersalah. Nggak usah lempar-lempar orang bersalah. Cari orang bersalah. Kalau kita berdoa nggak terjadi, bertobat, ada yang harus dirubah dalam diri masing-masing. Oke? Karena Tuhan sudah katakan, ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Jadi orang percaya itu ada tanda-tanda. Markus 16 ayat 11. Mereka akan mengusir setan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa roh. Mereka akan menumpangkan tangan orang sembuh. Bahkan mereka akan menangkap bukan itu, menaklukkan ular, itu lambang iblis. Iblis takut, kuasa gelap takut. Bahkan apa? Meskipun minum racun maut, tidak akan celaka. Betul, orang kalau diurapi dia minum racun maut. Asal dia nggak sengaja atau tidak. Kalau dia sengaja ya gitu, nanti dia mati, no? Tapi orang kita pernah layani berapa kali orang keracunan hebat semua mati. Ada yang sengaja minum racun. Oh, jadi tawar itu mahasiswa kedokteran. Sekarang sudah dokter pasti dia. Karena dia patah hati, dia minum racun. Ya bagi itu larutan paling keras, paling jahat di laboratorium UNSAR sana, di laboratorium kedokteran. Perubahan kimia paling jahat. Memang. Dia minum, dia sadar, aduh, udah dia langsung lari ke rumah sakit, bayangkan. Wah, cepat dia lari. Langsung di ICU, dia langsung telepon rupanya DP papa dan DP kakak cewek datang. Orang di poli ya waktu itu. Aduh, kaki ada orang stok kasih tahu, telepon ini hamba Tuhan. Telepon, ya, halo, cewek yang bertelepon. Ya, bagaimana? Oh, aduh, tapi ada minum racun ini. Tolong Pak, tolong doakan. Oh iya, kasih besar tuh suara ya supaya semua. Di mana ini? Di ruang ICU, di gawat darurat. Oh iya. Tanya, ada minyak? Aduh, enggak ada. Air aku aja. Oh, ada. Ambil aku gelas. Tapi angkat di kepala, berdoa. Dan semua satu hati, berdoa. Berdoa, Roh Kudus, tolong jauh. Rapi air. Jadikan air urapan. Apa yang terjadi? Habis itu, kasih minum cepat. Tuh, kasih lewat sedotan, kasih masuk di mulut. Biar sedikit kasih masuk di mulut. Ya. Agak sudah diam dulu. DP besok, DP kakak dan DP papa datang. Aduh Pak, kita terima kasih. Tuh, dokter bilang kemarin kalau terlambat berapa menit habis dia. Karena tuh racun sonai sampai di sama dekat otak.
Jadi kalau dokter bilang sampai di otak dia naik, itu otak langsung kerat rupa apel busuk. Aduh, dengan syukur dokter bilang baik mau cepat. Dia ada, dia bilang dokter aku ya kejaib karena itu racun dia keluar, naik di infus, kok lain dia kasih muntah, muntah, itu racun lain naik di infus yang ada di darah, naik di infus kata. Ya, oh iya, nanti besok terang mau pergi lihat tuh ada, di ruang berapa dia? Oh dia suka sepindah di tempat aman lah. Orang pergi. Aduh dia ada DP cewek kasih. So aku saya DP cewek, so minta maaf ke dia lantaran DP cewek kok ada balai. Cuma DP cewek. Dia duduk di setan. Masuk di cewek cantik. Setan pakai lah cewek. Saudara itu tawar langsung kalau itu sebenarnya mau pakai medis itu bisa berbulan-bulan mau rawat pada dia. Tarik DP sedot, DP racun, DP segala macam. 2 kali itu pernah lihat. Memang betul, itu firman bilang betul. Orang mati bisa bangkit kalau Tuhan memang beracara. Sampai senior kan, seberapa orang mati dia bisa bangkit. Nah, jadi kasih dalam Tuhan hari-hari ini bukti ya. Ngomong nggak usah banyak lah. Ya, orang ini ditantang dunia semakin hari semakin so dekat pada kesudahan. Orang hidup dalam keselamatan yang pasti ya. Jadi kalau hari-hari ini tambah penyerahan. Kalau berdoa mungkin ya kalau ada pergumulan masih ada. Berdoa mungkin baru setengah jam. Tambah coba 1 jam. Berdoa bukan cuma berdoa bicara, itu melapor itu. Berdoa itu bergumul, hancur, karena kekuatan kasih begitu. Kalau nggak mampu belum lagi, mungkin 2 jam, mungkin berdoa semalam lagi, baru Tuhan mendengar. Kalau nggak tambah doa puasa, nggak mempan tambah lagi doa malam. Begitu kalau memang mencari Tuhan betul-betul. Karena di hidup ini ya segala sesuatu yang cuma setengah-setengah tidak mau jadi. Di dunia ini segala sesuatu yang memang didalami sepenuhnya, diseriusi, memang sungguh-sungguh. Tuhan itu nyata, orang ini yang tidak nyata. Orang kalau dunia habis, hancur, orang semuanya so lewat habis. Nah, Tuhan kekal. Ya dah? Firman-Nya kekal. Orang yang hidup dalam firman-Nya itu kekal. Jadi kekasih dalam Tuhan. Dan satu hal yang ya inilah kesadaran kita. Kita harus yang rubah itu kesadaran kita kan. Saya ini seperti ini. Saya ini begini-begini. Ya, tidak usah salahkan orang lain. Ini kesadaran kita ini. Kalau orang ini kok so canggih, langsung suruh bilang, coba rubahkan tapi otak ini, upgrade. Kasih masuk yang pikiran jenius, ganti. Ayo. Cabut ini pikiran-pikiran lama, bodoh semua ini. Sia-sia semua. Lemah, terbatas, segala macam. Sosial ada di situ. Buang semua. Karena kalau orang merasa orang beruntung, suka cita, orang dengan Tuhan, ya itulah kita. Jadi sebenarnya kesadaran kita. Oleh itu jangan saudara kita remehkan kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Orang tahu orang menjadi diri ini ya. Mudah-mudahan hari ya orang jangan akan begini-begini terus. Ya. Suatu saat juga orang bilang ada pertemuan, ada perpisahan. Tuh, orang coba di keluarga. Biar orang santai orang tua kalau dia tua so apa ya ada saatnya kan tulis biar mau tahan di rantai kapal atau orang pertemuan ada saatnya ada perpisahan ya. Tapi yang satu hal yang penting kita dengan Tuhan ya. Yang penting kita betul-betul dengan Tuhan melekat dan selamat ya. Karena itu kalau orang lemah, karena itu kalau lemah yang jauh-jauh dari Tuhan, karena sendiri kau siapa. Setahu lemah kau jauh dari Tuhan.
Kalau boleh panggil Tuhan, oh Tuhan, apa ya, Yeshua. Hanya pergumulan ke jauh Tuhan celaka. Jadi kasih Tuhan ini, ya kita mengucap syukur bahwa begini saudara, apapun pergumulan kita punya, apapun pergumulan, apapun usaha, atau berhasil, ya, apapun, bagi banyak sampai kesadaran yang membatasi. Orang bilang, sampai pikiran bilang, aduh mustahil, berat. Kalau Tuhan dah, Tuhan kecil kok itu, gitu. Saya bilang kau seperti membalikan tangan kalau perlu, ya. Ini mustahil. Orang sedang semua mati, orang semua di pinggir kubur, masuk lubang kubur. Itu berapa orang terlayani, 10 screen rupa tengkorak karena kanker ganas. Berapa orang kan di Malang itu kan sembuh. Kemana tuh pramugari itu dia? PKW lainnya nak undang. 6 bulan sosial dia, wah, dengar kemari. Mau tidak, ini ada. Siapa? Itu pramugari ini dia berdua dengan rupa tengkorak. So kawin dia. Hah? Oh, nyala apa itu? Orang dengar sosial senang. Ya, apa-apa dari udah. Mungkin udah begitu bikin sederhana. Mari. Jadi kasih Tuhan, ya. Hari ini apapun pergumulan, ya. Orang mau berdoa, mulai keperluan, ya tetap kalau bergumul 1 kali belum balas, 2 kali belum balas, 3 kali, mungkin kesekian kali akan terjadi, ya. Gitu. Tuhan bilang kalau kamu meminta, kamu akan menerima. Mungkin 1-2 kali, 3 kali, 4-5 kali. Kalau kamu mencari, kamu akan temukan. Kalau kamu mengetok pintu, pintu dibukakan. Tuhan kasih perumpamaan yang sangat menguatkan. Tuhan bilang ada sebuah kota, seorang janda miskin, dan ada seorang hakim. Hakim ini, hakim kalau dulu sama dia raja, sama dia maha kuasa dia. Orang takut pada dia, orang izin. Itu hakim yang judes, hakim yang memang jahat, hakim yang tidak berbelas kasihan. Nah, ini ibu janda datang pada dia. Kita bisa bayangkan ibu janda yang susah, pakaian ini baru mau lihat saja orang sudah senang. Kemarin dia datang di muka gerbang, pengal saya bilang, bikin apa nih? Anak tahu dia pulang anak. Pakai begitu saja. Kamu bayangkan begitu. Tapi dia datang, mungkin dia pulang pakai bagus-bagus, datang lagi. Sekian bagaimana sampai ketemu hakim. Hakim tanya, enak masalah? Iya, saya masuk ya. Pasti hakim tanya, kenapa? Masalah apa kan? Paling dia tak bilang, kita petana orang ada ambil begini. Jadi begitu, bayangkan ini hakim yang jahat. Dia nak pakai, pasti dia tanya, ngana pedai berapa? Paling janda bilang, aduh, kita nak punya duit. Aduh, pulang ya, sudah. Pulang. Kemarin dia bawa bolak-balik, dia paling lebih lama dia lebih nekat. Lebih lama mungkin dia stres, dia sudah tahu malu. Dia datang. Hakimnya bilang, usir pada dia. Penjaga di pintu baru di gerbang, usir pada dia. Dia datang, dia cari akal mungkin. Dia tahu hakim ini kadang-kadang keluar. Jadi dia tunggu lama-lama. Hakim keluar dengan pakai kereta kuda ke apa. Dia langsung bilang, Pak Hakim, baru bagian perkara. Hakim bilang, dengan perkara. Orang susah, miskin. Berulang-ulang dia bilang, mungkin berapa puluh kali dia, dari jauh dia solia lagi, ini bujana dia sodola ke dia. Dia pikir-pikir, daripada dia berganggu terus. Sudah boleh ini jangan sampai muka dia sunin tahu takut, sunin tahu pernah nekat.
Dia pikir-pikir, aduh, karena dia bawa ganggu begitu. Kasih Jo, kabulkan dia pikir kemauan. Baru dia dengar, siapa? Itu mau udah pinggir jalan dia. Ya bagaimana? Udah, mana dia siapa orang? Bilang apa ini surat? Oh, lah. Jadi itu perumpamaan seorang janda yang berjuang. Penuh percaya, penuh iman, ketekunan. Apalagi Tuhan, orang dan minta-minta, Tuhan, saya minta ini Tuhan. Untuk saya jadi berkat, saya jadi kesaksian, saya jadi saluran berkat. Oh Tuhan, supaya namamu dipuji. Orang setiap jam, mungkin orang pagi, siang, sore, malam berdoa. Minta. Tuhan pasti kasih. Amin. Sedangkan hakim yang jahat, hakim yang lalim. Itu lalim jahat itu. Dia cuma dengar doi. Punya doi, no. Tapi dia bisa kabulkan, apalagi Tuhan sangat baik. Tuhan harus kasih. Jadi itu. Kasih Tuhan tetap berdoa, bergumul. Mungkin orang ini baru berapa kali berdoa, baru berapa kali menangis. Tapi yang Tuhan sangat akui kalau orang itu tidak cengeng. Jadi manusia itu ibarat permata. Kalau permata itu semakin mahal, itu permata yang paling dalam. Di bumi ini kan ada lapisan magma di dalam bumi. Dan ternyata waktu pembentukan bumi ini, panas yang sangat tinggi itu terbentuklah emas. Ini mineral dan logam-logam mulia itu jadi satu, jadi terkumpul atau dia jadi bentuk bubuk atau lain sebagainya. Emas, perak, ya. Di dunia ini banyak itu logam-logam mulia yang mahal nilainya. Ada uranium, platinum, palladium, macam-macam, ratusan. Ada juga bentuk-bentuk batu permata. Ada permata topas, ada lazurit, ada gelimah. Mahal-mahal. Lebih mahal lagi. Nah, yang paling mahal, permata yang paling mahal itu yang paling keras. Yang paling keras dia terbentuk di tekanan panas yang tinggi dan kepadatan ini orang ini bumi ini tanah ini sebenarnya dia ada tekanan gravitasi, dia penekanan ke bawah. Jadi bayangkan di dalam panas yang luar biasa semua materi mencair menjadi cair dan gas. Itu tekanan tinggi itu membuat mineral-mineral dan logam-logam itu menjadi terbentuk. Karena itu dia sangat kebanyakan permata itu sangat keras sekali. Pernah kita lihat, kira intan itu, kapalnya rupa kaca tuh. Kalau mau pakai martelo mungkin hancur, tapi bayangan. Ternyata kita lihat di televisi, itu intan itu dipakai alat pres itu berapa puluh kiloton dia pe tekanan itu. Hantam nih martelo 5 kilo, enggak ada apa-apa, enggak bergeming dia. Luar biasa. Nanti tekanan sangat dahsyat sekali dari alat canggih, alat modern. Baru dia hancur. Iya, saudara. Halo, Anda ingin menjadi permata yang apa? Kalau ingin menjadi permata, manusia berkualitas, ya, manusia kualitas permata, itu mesti tahan uji. Tahan tekanan, dalam tekanan tinggi dia tidak hancur. Ya. Artinya mentalnya tetap kuat. Jadi begitu, saudara. Jadilah manusia-manusia yang bermental seperti permata. Ya. Permata itu yang mahal. Jangan cuma jadi batu akik biasa. Batu akik biasa kena martelu hancur. Ya. Kena martil lah. Martil kecil aja hancur dia. Tas. Oke. Jadi saudara begitu, saudara. Jadilah seperti itu.
manusia yang tetap bergumul, tetap beriman, tetap tidak. Orang Manado bilang tidak meraju, tidak gampang cengeng, ya. Amin. Itu menjadi manusia-manusia luar biasa yang Tuhan akan pakai. Dalam bergumul setiap apapun, ya apapun, dari luar, dari dalam. Kadang-kadang ujian yang dari dalam proses, yang dari dalam bukan dari luar. Ya. Dari dalam diri Anda sendiri, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran bikin lemah, tidak percaya. Itu saudara, bukan musuh kita yang hebat itu bukan dari luar tuh, Pak. Dari dalam diri kita, pikiran kita yang negatif itu yang jadi musuh sebetulnya. Jadi saudara, mulai sekarang kalau Anda ingin mau yang terbaik, Anda harus punya mental yang terbaik. Oke, setuju? Bapak Yahweh memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, damai semua pemirsa. Berkati mereka dengan menerima Tuhan firman-Mu, bangkitkan kesadaran kami sebagai ciptaan baru, bukan lagi yang bersifat duniawi, tapi yang bersifat surgawi, yang mulia, suci dan kudus, yang selalu berkenan kepada Bapak Yahweh, yang selalu selaras sesuai dengan isi hati Bapak Yahweh. Terima kasih, diberkati apapun pergumulan kami. Oh Tuhan telah tolong, sakit sembuh, yang lemah kuat, susah dihiburkan, miskin Tuhan karuniakan berkat, kecukupan dan kelimpahan. Tuhan buka-buka pintu-pintu berkat-berkat. Terima kasih Bapak Yahweh, jadikan kami manusia-manusia kualitas permata sebagaimana kehendak Bapak Yahweh. Demi nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Sampai jumpa saudara. Ini biar